Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan dengan NIM 240404502030. Saya dari kelas E 2024. Saya akan mempresentasikan hasil dari pemahaman saya selama pertemuan di mata kuliah pendidikan inklusif. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya mulai. Materi yang saya akan bawakan yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus serta permasalahan dan kebutuhan anak ABK. Baik, langsung saja. Yang pertama ada karakteristik umum anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dalam konteks perkembangan anak usia dini berdasarkan jurnal karakteristik dan kebutuhan berdasarkan pemilihan karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus oleh Khairunisa Samrina Mambela dan Lucy Istidadia, anak berkebutuhan khusus atau ABK memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan anak-anak pada umumnya. Identifikasi dini terhadap ABK sangat penting untuk memberikan layanan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun kategori dan karakteristik ABK yaitu yang pertama ada tunanetra atau gangguan penglihatan, mengalami gangguan penglihatan dari low vision hingga kebutaan total. Yang kedua menggunakan indera pendengaran atau perabaan untuk mengenali lingkungan, serta memerlukan media pembelajaran khusus seperti tulisan braille dan alat bantu navigasi. Yang kedua ada tunarungu atau gangguan pendengaran, mengalami kehilangan atau berkurangnya kemampuan mendengar ringan hingga tuli total, kesulitan dalam memahami komunikasi verbal, serta memerlukan bahasa isyarat atau metode komunikasi total dalam pembelajaran. Yang ketiga ada tunagrahita atau keterbelakangan intelektual, memiliki tingkat intelektual di bawah rata-rata, kesulitan dalam memahami dan menyerap informasi, memerlukan metode pembelajaran yang lebih lambat dan berulang, serta klasifikasi ringan mampu didik atau ringan mampu didik, sedang mampu latih, berat mampu rawat. Yang keempat yaitu tunadaksa atau gangguan fisik dan motorik, mengalami keterbatasan dalam pergerakan akibat kelainan tulang, otot atau saraf, tidak mengalami gangguan intelektual tetapi mungkin mengalami hambatan dalam aktivitas fisik, memerlukan alat bantu seperti kursi roda serta metode pembelajaran yang disesuaikan. Yang kelima ada tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku, menunjukkan perilaku menentang norma sosial agresif atau menarik diri dari interaksi sosial, kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan akademik, serta memerlukan pelayanan konseling dan pendekatan khusus dalam pendidikan. Selanjutnya ada anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa, memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata atau berbakat dalam bidang tertentu. Selanjutnya memerlukan layanan pendidikan yang lebih menantang dan sesuai dengan bakatnya, serta berpotensi mengalami tekanan emosional akibat ekspektasi tinggi dari lingkungan. Identifikasi dan asesmen sejak dini sangat penting untuk memahami karakteristik anak serta menentukan layanan yang tepat. Setiap kategori ABK memiliki kebutuhan perbedaan yang memerlukan pendekatan pendidikan, terapi, dan dukungan sosial yang disesuaikan. Layanan untuk ABK tidak hanya berfokus pada akademik tetapi juga aspek sosial, emosional guna meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Baik, selanjutnya itu bagian B. Faktor yang mengaruhi variasi karakteristik individual di antara anak-anak dengan jenis kebutuhan khusus yang sama. Penyebab gangguan pada individu berkebutuhan khusus memang beragam. Halahan mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan ABK secara umum adalah yaitu yang pertama gangguan neurologi, yaitu adanya disfungsi pada sentral nervous system atau sistem syaraf. Sementara Carlson menyatakan adanya kelainan dalam jaringan otak yang melibatkan stratum dan prefrontal cortex. Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa otak orang-orang dengan ADHD kira-kira 4% lebih kecil dibanding normal, dengan pengurangan yang paling besar di prefrontal cortex dan Chaudet ini. Yang kedua yaitu faktor genetik. Faktor genetik diduga menjadi bagian dari penyebab gangguan pada anak berkebutuhan khusus, seperti pada gangguan kesulitan belajar diketahui merupakan gangguan yang sifatnya herediter. Selanjutnya ada faktor teratogeni, yaitu kerusakan perkembangan janin, di mana faktor perantara yang dapat menyebabkan
atau kerusakan dalam perkembangan. Janin seperti fatal alcohol syndrome, yaitu suatu kondisi di mana bayi lahir dengan berat badan kurang, kemunduran intelektual, dan ketidaksempurnaan bentuk fisik, yang merupakan penyebab utama dari kebutuhan intelektual. Toksin, yaitu keracunan timah yang merupakan faktor yang menyebabkan kesalahan pembentukan pada perkembangan fetus pada wanita hamil. Selanjutnya ada faktor medis. Faktor medis biasanya disebabkan karena kelahiran prematur dan komplikasi pada saat lahir, rendahnya berat badan, dan kekurangan oksigen pada saat proses kelahiran, menempatkan anak dalam risiko disfungsi neurologi dan pediatrik AIDS yang menyebabkan kerusakan syaraf. Yang kelima ada faktor internal dan eksternal. Faktor dari dalam diri yaitu hambatan yang dimiliki anak yang berasal dari dalam diri atau karena adanya gangguan dalam diri, berupa anak lambat belajar, berkesulitan belajar, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan emosi dan perilaku, gangguan fisik dan motorik, gangguan intelektual, gangguan autistik, berkelainan majemuk dan berbakat. Sementara faktor eksternal yaitu hambatan yang dimiliki anak karena faktor di luar diri anak. Faktor tersebut dapat berupa bencana alam, kemiskinan, narkotik, dan obat-obatan terlarang, terorganisir, dan lain-lain. Selanjutnya itu bagian C, permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus ABK. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan pemahaman tentang kebutuhan ABK. Guru, orang tua, serta masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami karakteristik unik yang dimiliki setiap ABK. Kesalahpahaman ini dapat menyebabkan pendekatan yang kurang sempurna. Sebagai akibatnya anak tak mendapatkan dukungan yang sinkron. Buat mengatasi hal ini, pelatihan dan pendidikan bagi seluruh pihak yang terlibat sebagai kunci. Guru perlu dibekali menggunakan pengetahuan tentang berbagai jenis kebutuhan spesifik, teknik inklusif, pedagogi yang dan cara menghadapi tantangan sosial dan emosional anak. Lingkungan sosial yang kurang mendukung juga bisa menjadi tantangan ABK sering menghadapi cacat atau diskriminasi, baik asal teman sebaya maupun masyarakat awam. Hal ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri serta motivasi belajar mereka. Penyesuaian merupakan penciptaan budaya inklusif melalui program kesadaran, aktivitas kolaborasi pada sekolah, serta kampanye buat mengurangi stigma terhadap ABK. Hubungan yang positif antara ABK serta teman sahabat sebayanya bisa menaikkan rasa penerimaan dan kebersamaan. Selanjutnya ada kebutuhan utama ABK dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tunanetra. Kebutuhan tunanetra yaitu yang pertama, penggunaan tulisan braille sebagai alat baca dan tulis utama. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran berbentuk nyata atau tiruan agar dapat dikenali melalui indera peraba. Yang ketiga, pengenalan lingkungan melalui pengalaman nyata untuk meningkatkan orientasi mobilitas. Yang keempat, aksesibilitas dalam fasilitas umum seperti jalur pemanduan trotoar dengan bidang timbul dan tulisan braille pada papan informasi. Yang kedua ada tunagrahita. Kebutuhannya yaitu yang pertama, metode pembelajaran yang sederhana, sistematis, dan berulang untuk meningkatkan pemahaman. Yang kedua, latihan bina diri bagi anak tunagrahita yang mampu latih agar lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendampingan dan dukungan dalam aktivitas sosial bagi anak tunagrahita dengan tingkat berat. Yang ketiga ada tunarungu. Kebutuhannya yaitu yang pertama, metode pembelajaran dengan komunikasi visual seperti membaca gerak bibir atau bahasa isyarat. Yang kedua, penerapan metode komunikasi total yang menggabungkan bahasa isyarat, gerakan tubuh, serta ekspresi wajah. Yang ketiga, penggunaan alat bantu dengar bagi mereka yang masih memiliki sisa pendengaran. Yang keempat yaitu tunadaksa. Kebutuhannya yaitu penyesuaian metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan motorik anak. Yang kedua, latihan keterampilan soft skills untuk meningkatkan kemandirian. Yang ketiga, dukungan emosional dan sosial karena anak tunadaksa rentan terhadap perasaan terhindar dan isolasi sosial. Yang kelima ada tunalaras. Kebutuhannya yaitu yang pertama, layanan konseling dan rehabilitas untuk membantu anak mengembangkan perilaku sosial yang sesuai. Yang kedua, pelatihan keterampilan sosial untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Yang keenam ada anak cerdas dan berbakat istimewa. Kebutuhannya yaitu program pendidikan yang menyesuaikan dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Yang kedua, pendampingan psikologis untuk mengatasi tekanan emosional akibat emosi tinggi. Yang ketiga, peluang untuk mengembangkan potensi dalam berbagai bidang sesuai dengan bakat yang dimiliki. Selanjutnya yang kelima yaitu solusi untuk mendukung perkembangan ABK.
Yang pertama, membangun komunikasi yang baik antara guru dan orang tua siswa ABK. Yang kedua, guru juga sering berkomunikasi dengan orang tua siswa ABK menggunakan handphone dalam mengkomunikasikan tentang perkembangan siswa ABK. Yang ketiga, guru juga menanyakan kegiatan-kegiatan ABK tersebut di rumah. Yang keempat, guru mengadakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan guru yang dapat memperkuat hubungan antara kedua belah pihak tersebut. Biasanya diadakan di awal semester ataupun di akhir semester, di mana kegiatan ini membahas tentang strategi pendidikan, metode pengajaran, serta bagaimana dukungan pembelajaran siswa ABK di rumah dan lain sebagainya. Yang kelima, menghadapi siswa ABK butuh dukungan emosional dan sosial dari orang tua dan guru, sehingga orang tua dan guru butuh kerjasama dalam mendidik siswa ABK. Contohnya pada anak tunarungu yang tidak bisa mendengar suara bising, kalau bising dia merasa sakit. Apabila terjadi hal demikian, guru mengkomunikasikan kepada orang tuanya untuk menjemput ke sekolahnya karena tidak bisa diselesaikan di sekolah dan diberi ketenangan di rumah. Dengan memahami tantangan yang dihadapi setiap siswa ABK baik di rumah maupun sekolah, mereka butuh lingkungan yang mendukung dalam proses pendidikan ABK tersebut. Yang keenam, di SLB ini juga mengadakan P5. Adapun P5 yang diadakan yaitu menjelang Mintu, di mana yang menjalani perannya adalah siswa ABK tersebut. Ada yang menjalankan anak dari Marapulai bersilat dan menari. Baik, itulah tadi presentasi materi yang saya bawakan. Adapun kesimpulannya yaitu anak berkebutuhan khusus atau ABK menunjukkan keragaman karakteristik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari neurologis dan genetik hingga lingkungan internal dan eksternal. Keragaman ini menuntut identifikasi dan asesmen yang tepat untuk memberikan layanan pendidikan, terapi, dan dukungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan unik masing-masing anak. Baik, itulah kesimpulannya. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.